Krisdayanti telah konser di Singapura. Namun konser Krisdayanti di Singapura ini disinggung melanggar kode etik sebagai anggota dewan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih anggota DPR mengikuti konser? Bagaimana aturan hukumnya? Nah, yang perlu saya luruskan di sini adalah tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan tentang kode etik DPR RI yang melarang seorang anggota dewan untuk menjalankan kegiatan di bidang seni, termasuk misalnya Krisdayanti, anggota dewan yang juga berprofesi sebagai artis, tidak dilarang berdasarkan kode etik untuk menjalankan kegiatannya sebagai penyanyi. Nah, memang ya pada tahun 2015 sebelum DPR RI mensahkan peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik, sempat ada pasal yang melarang anggota dewan untuk menjalankan kegiatannya sebagai penyanyi, bintang iklan, main film dan lain-lain yang sejenis dengan pekerja seni. Nah, tapi kemudian ya kawan-kawan pekerja seni termasuk yang sangat concern waktu itu adalah Anang Hermansyah, ya beliau meminta untuk pasal ini dikoreksi ya terkait dengan larangan ini, di mana menurut pandangan para pekerja seni ya larangan ini melanggar hak asasi manusia, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf C jelas mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi pasal ini kemudian yang menjadi pertimbangan kawan-kawan pekerja seni waktu itu yang berkeberatan terhadap pasal larangan untuk melakukan aktivitas sebagai pekerja seni. Nah, sampai akhirnya kemudian pada bulan Februari 2015 terbitlah peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR, di mana dalam kode etik itu dirumuskan bahwa tidak ada larangan bagi anggota dewan untuk melakukan kegiatannya di bidang seni. Namun dalam peraturan tersebut terdapat pasal 2 ayat 5 yang berbunyi anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota. Artinya semua pekerja seni boleh saja menjalankan kegiatannya di bidang seni selama ya tidak mengganggu fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan. Lodewijk Sihaan juga menambahkan alasannya tidak setuju dengan Krisdayanti konser di Singapura lantaran dua promotor berkat entertainment yaitu Herik dan Helda diduga ditetapkan sebagai tersangka masuk DPO di Polresta Denpasar, Bali. Nah, sebenarnya boleh nggak sih bila orang yang masuk DPO menandatangani kontrak kerjasama? Apakah orang dengan status DPO masih memiliki hak keperdataan? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 jelas mengatur bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian ya. Yang pertama, perjanjian itu dianggap sah apabila ada kesepakatan antar para pihak. Kemudian ada kecakapan hukum bagi pihak yang menandatangani perjanjian. Kemudian yang ketiga, ada hal tertentu, dan yang keempat ada kausa atau sebab yang halal. Nah, ini penting untuk diketahui terkait dengan orang yang berstatus DPO ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas mengatur bahwa tidak ada satu hukuman pun yang menghilangkan atau mencabut hak keperdataan seseorang. Artinya ya, seorang terpidana yang sudah diputus dihukum inkrah saja tidak hilang hak keperdataannya ketika dia menjalani hukuman. Apalagi orang yang masih berstatus sebagai tersangka. Jadi dalam hal ini orang yang berstatus sebagai DPO tentu masih punya hak untuk melakukan hubungan keperdataan termasuk melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian. Nah, terkait dengan apa yang terjadi dengan Krisdayanti yang membuat kerjasama dengan Berkat Entertainment yang kemudian menurut informasi pemiliknya merupakan orang yang berstatus DPO, tentu ini berlaku hal yang sama. Perjanjian itu tetap sah selama hal tertentunya ada dan kausanya adalah halal. Jadi sebabnya adalah halal. Sepanjang pengetahuan saya ya,
konser yang dilakukan oleh siapapun selama dia tidak melanggar ketertiban umum, tidak mempertontonkan sesuatu yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum, tentu konser itu boleh-boleh saja. Artinya apa yang dilakukan oleh Krisdayanti, membuat suatu perjanjian, apakah itu langsung Krisdayantinya membuat perjanjian ataukah diwakili oleh pihak-pihak tertentu atau manajemennya, tentu perjanjian itu adalah sah menurut hukum dan perjanjian itu tidak membuat kemudian Krisdayanti dianggap melanggar kode etik anggota dewan, kecuali ya misalkan Krisdayanti membuat kerjasama untuk menyelenggarakan suatu pertunjukan yang nyata-nyata ya, merendahkan harkat dan martabat Krisdayanti sebagai anggota dewan atau melakukan sesuatu pertunjukan yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Tentu itu masuk dalam kategori melanggar kode etik. Tapi yang kita lihat konser itu sama seperti konser-konser yang dilakukan oleh artis-artis atau penyanyi lainnya, tentu ini menjadi sesuatu yang common dan tidak melanggar undang-undang.